Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis teknologi informasi di sebuah perusahaan sebagai tugas dari ujian komprehensif Majelis 3 dengan dosen pengampu Pak Pagitarja, yang mana judul artikel dari analisis yang telah saya lakukan adalah optimalisasi manajemen rantai pasok dalam industri makanan dengan studi kasus perencanaan TI atau perencanaan teknologi informasi di divisi pengadaan PT Indofood Sukses Makmur. Pendahuluan. PT Indofood Sukses Makmur merupakan salah satu pemimpin di industri makanan Indonesia dengan portfolio produk yang luas dan jaringan distribusi yang kuat. Divisi pengadaan bahan baku di PT Jaringan Distribusi yang Indofood Divisi pengadaan bahan baku di PT Indofood Sukses Makmur memiliki peran krusial dalam menyediakan bahan mentah berkualitas tinggi untuk memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh jutaan orang setiap harinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen rantai pasok di divisi pengadaan PT Indofood Sukses Makmur dapat ditingkatkan melalui teknologi informasi. Kemudian di sini metodologi. Metodologi penelitian ini dilakukan dengan studi perpustakaan untuk mengumpulkan atau menghimpun referensi dan informasi yang relevan dari jurnal-jurnal akademis, website perusahaan, dan sumber lain terkait manajemen rantai pasok dan teknologi informasi dalam industri makanan. Selanjutnya, analisis dan result. Bagian pertama ada perencanaan sistem informasi, kemudian di sini ada permasalahan. Permasalahan dari PT Indofood Sukses Makmur di sini diantaranya ada 5 permasalahan. Yang pertama yaitu manajemen vendor yang tidak terintegrasi, yang mana data vendor tersebar dan tidak terpusat menyebabkan kesulitan dan evaluasi dan pemantauan kinerja tidak terpusat. Kemudian yang kedua, pengelolaan pembelian manual. Proses permintaan dan pemesanan pembelian dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu dan rentan akan kesalahan. Yang ketiga, kesulitan dalam pemantauan persediaan. Yang keempat, kurangnya transparansi dalam pengiriman. Yang kelima, laporan dan analisis yang tidak efisien, sehingga proses pelaporan dan analisis dilakukan secara manual juga. Kemudian ide solusi dari permasalahan tersebut yaitu membuat sistem informasi website, yang mana sistem ini akan mengotomatisasi proses pengadaan bahan baku sehingga lebih efisien, minim kesalahan, dan transparan. Kemudian di sini ada fitur-fitur dari websitenya. Yang pertama ada dashboard utama, yang mana dashboard utama ini menampilkan ringkasan data penting dari sejumlah vendor yang aktif, pesanan pembelian terbaru, kemudian ada jumlah stok, status stok, dan pengiriman bahan baku yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua ada manajemen vendor, yang mana di sini manajemen vendor berisi registrasi dan verifikasi vendor baru, pemantauan dan evaluasi kinerja vendor, manajemen pembelian. Yang keempat ada manajemen persediaan, hampir mirip dengan yang ketiga. Yang kelima pelacakan pengiriman, yaitu berisi pelacakan status pengiriman bahan baku dan verifikasi penerimaan barang. Kemudian ada laporan dan analisis, yaitu berisi pembuatan laporan, kinerja pengadaan, pengeluaran, dan penghematan biaya. Kemudian yang terakhir ada fitur pengelolaan dokumen, yaitu berisi penyimpanan dan pengelolaan dokumen terkait pengadaan seperti kontrak, invoice, dan laporan inspeksi. Kemudian arsitektur dari website ini akan dibuat dengan bagian front-end-nya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sebagai React sebagai framework-nya. Kemudian back-end-nya Node.js dan Express. Database-nya MySQL atau Postgre. Servernya menggunakan Apache dan Nginx dengan cloud hosting seperti AWS, Google Cloud, dan atau Azure. Di sini ada rancangan database-nya, yang mana tabel-tabel di database ini terdiri dari yang pertama tabel vendor, yang mana tabel vendor ini menyimpan informasi tentang vendor penyedia bahan baku. Yang kedua ada tabel raw material, yang raw material ini berisi
atau untuk menyimpan informasi tentang bahan baku. Kemudian ada tabel purchase requisition, yaitu untuk menyimpan informasi tentang permintaan pembelian. Kemudian ada purchase order, yaitu untuk informasi tentang pemesanan pembelian bahan baku. Kemudian ada tabel shipment, yaitu pengiriman yang berisi pengiriman bahan baku. Dan yang terakhir ada tabel stok, yaitu untuk menyimpan informasi tentang stok bahan baku yang tersedia. Kemudian di sini juga ada relasi antar tabel, yang mana yang pertama yaitu ada relasi tabel vendor ke purchase order, yang mana di sini tipe relasinya one to many. Ada satu vendor bisa memiliki banyak pesanan pembelian. Kemudian ada relasi raw material ke purchase requisition, yang mana di sini juga one to many, yaitu satu jenis bahan baku dapat diminta dalam banyak permintaan pembelian. Kemudian relasi yang selanjutnya yaitu requisition ke purchase order, yang mana di sini one to one, atau satu permintaan pembelian menjadi dasar bagi satu pemesanan pembelian. Kemudian di sini ada purchase order ke shipment atau pengiriman, di sini one to many, yang mana satu pesanan pembelian dapat memiliki banyak pengiriman. Dan relasi yang terakhir yaitu relasi antar tabel raw material ke stok, yaitu one to many, karena di sini satu jenis bahan baku memiliki satu catatan stok. Kemudian bagian selanjutnya yaitu rancangan jaringan komputer. Di sini topologi jaringannya akan menggunakan topologi star, yang mana ada beberapa kelebihan dari topologi ini. Di antaranya kemudahan manajemen topologi star yang memudahkan pengelolaan dan pemecahan masalah karena setiap perangkat terhubung ke switch pusat. Yang kedua, skalabilitas mudah, yang mana dapat menambahkan perangkat baru tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu reliabilitas. Jika satu kabel atau perangkat gagal, maka hanya perangkat tersebut yang terpengaruh dan tidak seluruh jaringan. Kemudian di sini ada rancangan jaringannya, yaitu di sini ada beberapa device yang akan digunakan di jaringan ini dengan beberapa fungsinya. Yang pertama ada router, yaitu berfungsi untuk menghubungkan jaringan internal ke internet serta mendukung konfigurasi VPN untuk akses aman. Yang kedua ada firewall, mengamankan jaringan internal. Yang ketiga ada core switch, yaitu menyediakan koneksivitas cepat antara server. Yang keempat ada access switch, untuk menghubungkan workstation dan perangkat nirkabel ke jaringan. Yang kelima access point, yang berfungsi untuk memberikan koneksi nirkabel ke seluruh kerja area. Kemudian ada IDS/IPS, yaitu memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman keamanan. Kemudian yang terakhir yaitu VPN, yaitu menyediakan koneksi aman untuk karyawan yang bekerja di lokasi remote. Kemudian di sini ada rancangan dari jaringan komputer dari sistem ini. Yang pertama itu internet terhubung langsung ke router, kemudian ke firewall, ke core switch. Nah, dari core switch ini disebar ke database server, web server, backup server, application server, kemudian ke switch. Dari switch ini di sini digunakan dua switch. Yang switch pertama langsung ke workstation atau ke PC yang digunakan oleh staff di perusahaan ini. Kemudian ada workstation 2 di switch yang kedua ini disalurkan lagi ke access point 1 dan access point 2 supaya agar bisa diakses oleh perangkat wireless. Nah, kesimpulan dari analisis ini yaitu dengan dibuatnya perencanaan teknologi informasi yang detail untuk divisi pengadaan bahan baku di PT Indofood ini, yang mana hasilnya perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, memastikan bahan baku tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup. Selain itu, implementasi sistem informasi berbasis web akan memudahkan akses dan manajemen data secara real-time, serta memberikan transparansi yang lebih baik dalam seluruh proses pengadaan.
Kemudian yang terakhir yaitu dengan perencanaan teknologi komputasi dan jaringan komputer yang terstruktur dan menggunakan perangkat yang handal, divisi pengadaan bahan baku PT Indofusuk Makmur dapat memastikan kinerja yang optimal dan keamanan yang tinggi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.